Oke, kita masuk ke yang materinya ini. Yang pertama, sebelum masuk ke penguatnya, ke konfigurasi penguat, kita perlu tahu dulu pemodelan transistor BJT. Kenapa? Supaya untuk memudahkan analisis penguatnya nanti. Apa itu model? Model adalah kombinasi dari elemen rangkaian itu yang sengaja dipilih sedemikian rupa untuk menggambarkan perilaku yang sebenarnya dari device semikonduktor, dalam hal ini BJT dan nanti FET, dengan kondisi operasi tertentu. Nah, secara umum ada dua tipe model yang banyak digunakan untuk menganalisis penguat BJT. Yang pertama adalah model RE. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini dari awal, dari minggu depan, mulai dari konfigurasi penguat fixed bias, kemudian ada sampai nanti selesai. Kemudian yang kedua ada model hybrid. Nah, kalau model RE, ini adalah model yang menggunakan arah arus sebenarnya, kemudian tegangan yang sebenarnya. Nah, kalau yang hybrid, ini dasarnya dari kutub 4, jadi arah arusnya ada yang berbeda dengan arah arus sebenarnya. Model RE ini adalah model yang paling sederhana. Jadi ini adalah model penyederhanaan dari model hybrid. Cuma sayangnya, meskipun menggambarkan kondisi transistor yang sebenarnya, ini tidak dipakai di datasheet. Jadi yang dipakai di datasheet adalah yang model hybrid. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat ekivalensi dari model RE ke model hybrid maupun sebaliknya, dari model hybrid ke model RE. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya, dua-duanya. Oke, kita lanjut. Sebelum tahu model RE seperti apa dan model hybrid seperti apa, kita lihat dulu cara mengubah rangkaian transistor ke rangkaian ekivalen AC. Kalau di dasar LK kemarin, mengubah rangkaian transistor ke rangkaian ekivalen DC, yang ada kapasitornya kita buka kan ya? Yang selebihnya tetap. Nah, kalau sekarang ke model ekivalen AC, ini ada yang sedikit berubah. Jadi yang DC kemarin tetap dipakai, tapi yang AC ini dipakai juga. Jadi yang pertama kita lihat dulu, ada sumber DC nggak di sini, di rangkaian ini? Kalau ada, nah ini kita lihat, di sini ada sumber DC, VCC. VCC ini kita nolkan. Kemudian, nah ini, yang terhubung dengan VCC ada R1 dengan RC di sini. Nah ini kita nolkan, jadi kalau dinolkan berarti terhubung langsung ke ground. Kemudian langkah kedua, kapasitornya ini kita shortkan semuanya. C1, nah ini short, C2-nya short, C3-nya ini di shortkan. Nah, C3 karena paralel dengan RE, atau kalau kita bahasakan dengan kata lain, ini di bypass RE-nya. Jadi RE-nya yang kita shortkan. Ini elemen bypass-nya kita ganti dengan short circuit. Jadi seperti ini. Kalau sudah, nggak ada apa-apa lagi nih, DC-nya udah, kapasitor udah, elemen bypass-nya juga udah, kita gambar ulang supaya lebih enak dilihat dan nanti lebih mudah dianalisis. Nah, ini kita lihat, kita gambar ulang. Transistornya boleh digambar dulu atau boleh gambar dari bagian input dulu. Nah, kalau saya biasanya dari input dulu nih. Bagian input ada tegangan sumber, kemudian ada R sumber di sini, ke sini, kemudian di sini R1 di titik ini satunya terhubung ke ground, R2
terhubung di titik ini, satunya lagi ke ground. Berarti ini hubungannya paralel. Ini bisa kita satukan jadi seperti ini. R1 paralel R2. Kemudian di kaki basis, kaki kolektor dengan kaki emitter. Kita gambarkan kapasitornya. Nah, ini nanti yang kita ganti jadi model RE atau model hybrid. Kemudian di kaki emitter di sini ke ground, di kaki kolektor ada RC. Ini satu titik lagi bercabang ke V output di sini. Jadi nanti boleh menggambarkan dari sisi input ke output, atau kalau bingung boleh juga dari transistornya dulu. Kaki basis, emitter, dan kolektor. Ini kita gambarkan dulu transistornya. Kaki basis terhubung ke apa aja nih? Kalau kita jalan mundur ke sini, ada R1 paralel R2 di sini. Kemudian mundur lagi, ada RS, lalu ada VS. Nah, di sini RS dan VS. Kemudian kaki emitter ini langsung terhubung ke ground. Ini. Kemudian kaki kolektor yang satu ke RC, yang ini, satu lagi ke V output di sini. Nah, sampai sini gimana? Gampang kan ya? Mengubahnya. Nanti dicoba-coba latihannya setelah masuk ke konfigurasi penguat. Jadi kalau di sini memang masih belum terlihat ngubahnya, ini yang agak kompleks ini, konfigurasi voltage divider. Nanti ada lagi konfigurasi yang lain. Mungkin yang perlu diingat kalau kalian bingung dari sisi input ke output, ambil dulu aja ini transistornya, kemudian nanti kita lihat di kaki basis terhubung ke apa aja, kaki emitter terhubung ke apa aja, dan kaki kolektor apa aja. Ini, jadi dari sini, kemudian nanti kita telusuri kaki basis dari titik ini sampai habis ke depan. Dari kaki emitter titik ini sampai habis ke bawah, dan dari kaki kolektor dari titik C sampai habis ke outputnya. Oke, setelah ini kita masuk ke model RE. Ini model yang sederhana di sini. Yang apa? Model yang paling sederhana dibandingkan model hybrid. Oke, sebentar ada yang baru masuk. Oke. Secara umum ada 3 konfigurasi dasar baik model RE maupun model hybrid. Jadi kenapa ada 3? Ini didasari dari 3 kaki di transistornya ini. Itu kaki basis, emitter, dan kolektor. Yang pertama, karena yang paling banyak nih konfigurasinya, yang dibahas adalah konfigurasi common emitter. Kemudian nanti ada konfigurasi common base. Lalu yang terakhir, konfigurasi common collector. Nah, ini tidak dibahas karena bentuknya mirip dengan konfigurasi common emitter. Baik model RE maupun model hybridnya. Nah, kenapa perlu dibahas ini dulu sebelum nanti masuk ke konfigurasi penguat yang sebenarnya? Karena nanti ini ada penurunan parameter yang didapat dari konfigurasi ini, pemodelan ini. Oke, kita bahas langsung saja. Untuk konfigurasi common emitter, berarti yang dipakai bersama baik oleh input maupun output, baik oleh kaki basis maupun kaki kolektor, itu adalah kaki emitternya. Ini dipakai bersama.
Sama halnya dengan common base. Common base berarti dipakai bersama oleh emitter dan kolektor. Dan kalau common collector, kolektornya dipakai bersama oleh basis dan emitter. Okay. Common emitter ini berarti dipakai bersama oleh basis dan kolektor. Nah, kalau kita modelkan transistornya ini diganti oleh dua komponen, yaitu sumber arus dan satu lagi dioda. Kenapa sumber arus dan kenapa dioda? Ini kita lihat. Di sini transistor itu adalah device yang mengontrol arus oleh arus. Jadi arus yang kecil mengendalikan arus yang lain. Di arus basis di sini mengendalikan besarnya arus kolektor dan emitter. Sehingga kita lihat di sini kaki basis terhubung ke sini, kemudian ada sumber arus, ini yang dikendalikan oleh arus basis ini, dan satu lagi dioda karena arahnya selalu dari di sini. Jadi arus ini yang mengendalikan arus yang di sebelah kanan ini, dan arahnya sama dari kolektor ke emitter, atau kalau nanti tipenya NPN dari emitter ke kolektor. Kita lihat di sini, kenapa ada dioda dan kenapa ada sumber arus. Sumber arusnya didasari dari arus ini dikendalikan oleh arus basis. Kemudian kenapa ada dioda? Karena arahnya selalu dari kolektor ke emitter atau dari emitter ke kolektor. Jadi disearahkan. Nah, ini dasar dari model RA. Nah, sumber arusnya karena letaknya di kaki kolektor, ini kita sebut, kalau kita lihat hubungannya arus kolektor dengan arus basis, berarti di sini adalah beta IB. IC sama dengan beta IB. Itu perlu diingat-ingat lagi ya, yang di dasar LK kemarin. Hubungan IC, IB, dan IE. Kemudian nanti hubungan alfa dengan beta. Kemudian, dioda ini selalu diletakkan di kaki emitter. Kenapa? Kalau kita lihat ini, simbol dari transistor, tanda panahnya selalu di emitter. Jadi ini, ia menandakan arah arus, dan diodanya juga mengendalikan arah arusnya. Jadi kalau ini arah arusnya ke bawah, diodanya arahnya ke bawah. Oh, ini arah arusnya ke atas, panahnya, ini nanti diodanya juga kebalik, arahnya ke atas. Arah arus ini, beta IB-nya juga ke atas. Ini model RE. Cuma sayangnya kalau seperti ini masih gampang nggak dianalisis atau masih susah? Karena ini kalau menurut saya masih susah dianalisis. Jadi ini perlu diganti lagi dengan komponen lain yang nantinya lebih mudah untuk dianalisis. Boleh start ini dengan Nasielski. Kebetulan mereka punya lab sendiri dan melakukan percobaan berapa sih besarnya resistansi di dioda ini. Jadi ternyata setelah dilakukan percobaan, dan percobaannya juga nggak sedikit, ini didapat resistansi dioda itu besarnya sama dengan 26 mV dibagi arus yang melalui dioda ini. Di buku lain, mungkin di buku Malvino itu 25 mV, dan di beberapa buku lain juga ada yang menyebutkan 27 mV, itu tidak apa. Kalau yang di buku ini dan yang saya pakai, ini 26 mV, karena memang berdasarkan percobaan yang mereka lakukan. Jadi, 26 mV ini dipakai di buku ini karena percobaan yang pengarang buku ini lakukan. Nah, karena
diodanya ada di kaki emitter di sini, maka R dioda ini kita sebut RE kecil di emitter di sini. Kenapa E-nya kecil? Karena ini nantinya arus yang melalui ini adalah arus AC. Jadi nanti tolong dibedakan ya, pas analisis DC, huruf yang kalian pakai untuk variabel yang belakang, yang bawah-bawah ini, seperti E, VBE, BE-nya itu huruf besar. Tapi kalau analisis AC, pakainya huruf kecil untuk membedakan. Jadi nanti hati-hati yang misalnya suka menulis huruf A besar bukan A gini, tapi gini, ya itu hati-hati. A-nya huruf kapital seperti apa? Yang bakunya. Nanti takutnya keliru. Dan saya juga ngoreksi nanti takutnya keliru. Saya anggap kalau nulisnya huruf kecil, ternyata itu DC, ya ada pengurangan nilai juga nanti. Kemudian kalau kebalikannya, seharusnya AC hurufnya kecil tapi ditulisnya huruf besar, itu hati-hati juga ada pengurangan nilai. Nah, RE, resistasi di kaki emitter ini, dioda di kaki emitter, besarnya sama dengan 26 mV dibagi IE. IE-nya ini arus DC di kaki emitter. Nah, arus DC yang ini didapat dari analisis DC yang dihitung di dasar LK kemarin. Nah, setelah ini dapat, nanti baru bisa kita analisis parameter penguatnya yang berupa parameter-parameter AC. Nah, kalau sudah dapat nih RE-nya, besarnya sama dengan ini berarti bisa kita ganti rangkaian ini jadi seperti ini. Ada RE kecil, kemudian ada beta IB di kaki kolektor, kemudian tegangan inputnya, karena common emitter nih, inputnya adalah kaki basis dengan emitter, berarti tegangan VBE, lalu tegangan outputnya tegangan VCE, karena di kaki kolektor dan emitter. Nah, dari sini, ini kita hitung lagi. Kita lihat lagi, ternyata ada beberapa parameter yang bisa kita dapat. Supaya nanti modelnya jadi lebih mudah lagi untuk dianalisis. Oh, ini kan masih agak sulit nih untuk dianalisis. Sehingga nanti kita turunkan dulu, kita lihat nih. Impedansi input, ini berarti impedansi atau resistasi yang dilihat dari sisi input ke sini. Dari sisi input ke model transistornya. Kita lihat set input, ini impedansi, ada tegangan dibagi arus. Arus inputnya VI. VI-nya ini sama dengan VBE. Berarti VI bisa kita ganti dengan VBE. Tegangan input. Arus inputnya IB. Berarti impedansi input sama dengan VBE per IB. Kemudian VBE, kita lihat lagi. Kalau ini kita teruskan ke sini, ternyata tegangan VBE itu sama dengan tegangan di titik ini sampai titik ini. Atau, kalau kita lihat lagi, VBE sama dengan IE dikali RE kecil. Nah ini. IE-nya bisa kita ganti jadi IC plus IB, atau bisa juga dengan, supaya singkat, beta plus 1 kali IB, kemudian dikalikan RE. Setelah itu, impedansi input bisa kita dapat jadi seperti ini. VBE dibagi IB sama dengan ini. Beta plus 1 kali IB kali RE per IB. IB-nya bisa kita coret. Sehingga impedansi inputnya sama dengan beta plus 1 kali RE. Nah, ini kalau betanya nilainya sangat besar, angka satunya bisa kita abaikan. Jadi, impedansi inputnya sama dengan
beta kali RE. Nah, ini yang kita pakai selanjutnya untuk model RE yang sudah yang paling sederhana. Jadi seperti ini. Jadi model ini dapatnya dari penurunan ya, gambar, kemudian analisis tegangan dan arus yang ada di gambar ini, rangkaian ini, kemudian disederhanakan lagi, jadinya dapat seperti ini. Jadi nanti kalau nemu konfigurasi penguat apapun, tapi ingin dianalisis dengan model RE-nya ya ini. Transistornya kita ganti dengan beta RE untuk konfigurasi common emitter ya. Kemudian di bagian outputnya ada beta IB, sumber arus. Nah, ini nanti kalau sudah masuk ke konfigurasi penguat, ini baru nanti terhubung dengan misalnya tadi R1, R2, kemudian sumber tegangan, dan di sini nanti ada RC, ada RO, dan lain-lain. Yang dipegang ini dulu. Transistor ini, untuk model RE, ini kita ganti jadi satu resistansi beta RE, dan satu sumber arus beta IB di sini. Arah arusnya, kita lihat, arah arus yang sebenarnya di sini. Di sini IB masuk. Nah, kemudian di sini IC-nya masuk juga. Jadi ini sesuai dengan arah arus yang sebenarnya. Kemudian ada lagi tambahan. Biasanya transistor ini kan tidak ideal. Jadi kalau ideal, modelnya seperti ini. Tapi kalau tidak ideal, ada tahanan dalam. Tahanan dalam itu biasanya ada di bagian output, ini paralel dengan sumber arus beta IB di sini. Ini nanti pengaruhnya ke besar impedansi output kalau sudah masuk ke konfigurasi penguat yang common emitter. Kalau nanti konfigurasi common base dengan common kolektor itu ada beda lagi sedikit. Ini dasarnya ini dulu. Oke. Untuk impedansi output tahanan dalam RO ini besarnya sama dengan VA plus VCE key, VCE di titik kerja dengan IC key, jadi bagi IC key. VA ini adalah early voltage. Jadi kalau kalian lihat di buku, itu ada penjelasan lebih lanjut. Jadi transistor ada yang bekerja dan dideteksi ada tegangan di awal sebelum bekerja secara penuh. Dan ini mempengaruhi nilai impedansi tahanan dalam di bagian output ini. Kemudian, kalau misalnya belum diberi apa-apa, jadi belum dikasih, misalnya tadi resistansi di C, kemudian resistansi R1, R2, itu RO besarnya sama dengan ini, VA dibagi ICQ. Tapi kalau misalnya ada beberapa transistor juga yang VA-nya nggak ada, nah ini early voltage-nya nggak ada, besarnya RO sama dengan ini. VCE, tegangan ini, dibagi IC. Nah, karena ini, karena hubungan ini, kalau kita mengabaikan early voltage, RO berarti letaknya ada di sini. VCE berarti tegangan antara C dengan E, berarti dia ada di titik C dengan E. Kemudian dibagi oleh arus IC di sini. Dibagi oleh beta IB. Nah, jadi untuk model RE, kalau tidak ada tahanan dalam, hanya ada beta RE dengan beta IB,
untuk common emitter ya. Tapi kalau ada tahanan dalamnya, kita tambahkan RO. Ini letaknya antara kaki C dengan E di sini. Sampai sini gimana? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke common base. Nah, common base, perlu diingat-ingat lagi ya. Jadi kaki basisnya ini dipakai bersama oleh emitter dengan kolektor. Yang jadi input, emitter basis. Yang jadi outputnya, kolektor basis di sini. Kemudian kalau kita lihat nih misalnya, tipe transistornya PNP. Jadi arah panahnya masuk ke transistor di sini. Sehingga arus IE itu masuk, arus IC-nya keluar. Kemudian kita lihat tegangan input, itu berarti di sini arus input ini masuk, arus yang masuk dari bagian luar masuk ke sini lewat input. Kemudian V output di sini, arus outputnya kalau pakai prinsip kutub 4 itu masuk dari luar masuk ke sini. Jadi arahnya berlawanan dengan IC di sini. Kutub 4 udah belajar belum? IRE. Belum, Bu. Masih paralel ya? Udah nggak apa-apa deh. Saya lupa apakah sebelum UTS atau setelah UTS ya kalau kutub 4. Oke, paling itu aja yang perlu diingat kutub 4. Arah arus kalau di kutub 4 itu semuanya masuk ke komponen, ke device. Jadi arah arus input masuk, arah arus output masuk. Tegangan output di sini, tegangan input di sini. Nah, tapi kalau arah arus sebenarnya, kalau kita lihat di sini, IE-nya masuk, arah arus IC-nya, ini searah dengan IE, ini keluar. Jadi berlawanan arah dengan IO yang sebenarnya. Kemudian kita ganti lagi nih transistor ini dengan satu buah dioda dan satu buah sumber arus. Dioda ini selalu diletakkan di kaki emitter. Nah ini. Kemudian sumber arusnya di kaki kolektor. Ini. Nah, tapi di sini ada yang beda. Kalau tadi kan ini. Karena arus inputnya arus basis, sehingga di bagian output di sini tergantung dari arus input. Ini basis, berarti outputnya juga harus ada basisnya. Hubungannya antara arus basis dengan arus outputnya, atau IC, berarti beta IB. Itu yang common emitter. Nah, kalau yang common base, arus inputnya IE, berarti arus outputnya juga harus ada IE-nya. Hubungan antara IE dengan IC, berarti IC di sini sama dengan alfa IE. Nah, itu yang beda antara yang ini tadi, common emitter dengan common base. Jadi perlu dilihat dulu arus inputnya apa, arus outputnya itu ngikutin arus input. Oke, ini berarti diodanya sudah ada nih, sesuai dengan arah arus IE. Kemudian sumber arusnya, karena kita lihat IC-nya keluar nih, arahnya berarti sumber arusnya juga arahnya keluar di sini. Hubungannya IC sama dengan alfa IE, ikutin arus input ini. Kemudian tadi diodanya kita ganti dengan resistansi. Jadi RE di sini. Besarnya sama, tetap sama, RE kecil sama dengan 26 mV dibagi IE. IE arus DC di sini. Ini jadi RE. Kemudian ini model RE kalau tidak ada impedansi
tidak ada tahanan dalam di bagian output. Kalau ada tahanan dalamnya, atau RO kecil ini berarti kita letakkan di bagian output. Outputnya di sini di kaki kolektor. Kemudian satu lagi terhubung dengan kaki basis di sini. Jadi ini kalau ada impedansi output. Jadi yang kalian pegang, kalau transistornya ideal, RO-nya hilangin aja. Tapi kalau transistornya tidak ideal, RO-nya ada di bagian output. Sama seperti yang common emitter tadi ini. Di bagian output, ini juga di bagian output. Bedanya itu aja ya, kalau common emitter dengan common base. Nah, yang common collector ini mirip dengan common emitter, cuma nanti ada, nanti dibahas nih pas masuk konfigurasi penguat. Ada beberapa, misalnya nanti kalau inputnya emitter, outputnya basis seperti apa, outputnya basis, outputnya emitter seperti apa. Kemudian nanti ada sedikit perbedaan cara memasang bagian outputnya di mana. Biasanya di bagian outputnya aja, bukan di bagian inputnya. Itu yang agak beda untuk common collector. Sampai sini gimana? Untuk common emitter dengan common base. Bisa dipahami, Bu. Oke, makasih. Nah, kemudian transistor kan ada dua tipe nih. Ada NPN dengan PNP. Kalau di dasar LK kemarin, itu yang membedakan analisis DC-nya. Jadi hasilnya pasti beda. Kalau misalnya arah arusnya, karena NPN PNP-nya beda. Nah, kalau di analisis AC, ini nanti hasil akhirnya sama, baik impedansi input, jadi parameter nanti yang akan kita bahas nanti ada 4, ada impedansi input, impedansi output, kemudian penguatan tegangan, lalu penguatan arus. Itu hasilnya akan sama, baik NPN maupun PNP. Tapi analisisnya ada yang berbeda. Jadi nanti dapat nilai negatif misalnya, itu dapatnya dari apa sih? Apakah dua-duanya atas negatif bawah positif atau atas positif bawah negatif? Atau kalau misalnya hasilnya positif, apakah nanti misalnya penguatan tegangan nih, apakah yang atas positif bawah positif atau dua-duanya negatif atas bawah? Nah itu, yang membedakan adalah prosesnya, tapi hasil akhirnya baik NPN maupun PNP itu nanti sama. Kalau model RE tidak ada masalah, tidak ada yang didiskusikan, bisa lanjut ke hybrid. Bisa, Bu. Oke. Kalau hybrid, ini dasarnya dari kutub 4. Tapi saya nggak akan bahas lebih dalam untuk kutub 4-nya, karena itu nanti akan dibahas di rangkaian elektrik 2 ya. Nah, cuma yang perlu jadi dasar dari kutub 4 ini yang kita ambil adalah ini. Jadi kutub 4 ini misalnya device nih, komponen, bisa transistor, kemudian nanti bisa op-amp misalnya. Untuk bagian input, ini biasanya disebut 1 yang atas, yang bawah portnya disebut 1 aksen. Kemudian di bagian output, yang port yang atas ini 2, yang bawah ini disebut 2 aksen. Yang kiri biasanya menggambarkan bagian input, ada V input, kemudian ada arus input, ini dipasang di port 1 di sini, di kaki 1. Kemudian bagian output,
yang sebelah kanan, tegangan outputnya antara kaki 2 dengan 2 aksen, lalu arus output ini biasanya ada di kaki 2 di sini, dipasangnya. Lalu ada persamaan yang dipakai di kutub 4 untuk menggambarkan hubungan antara V input, arus output dengan V output. Persamaan yang pertama, V input ini besarnya sama dengan H11 dikali arus input ditambah H12 dikali V output. Kemudian persamaan yang kedua, ini untuk mencari arus output, ini didapat dari H21 kali arus input ditambah H22 kali tegangan output. Ini nanti kalau misalnya ingin mencari arus input, tinggal utak-atik persamaan yang atas dan yang bawah disubstitusi, kalau mencari tegangan output juga sama. Ini nanti ada hubungannya, misalnya diketahui V input dengan arus output untuk mencari arus input dan V output. Itu nanti di RE dibahas lebih lanjut ya. H itu apa sih? Maaf. H ini adalah parameter hybrid. Kenapa hybrid? Jadi campuran dari ini, input dan output. Persamaan di sini didapat dari campuran untuk mencari tegangan input dan arus output, dan didapat dari arus input dan tegangan output di sini. Nah, untuk mendapatkan model hybrid, ini kita turunkan dari persamaan-persamaan ini. Untuk H11 ini kita dapat dengan ngeset V outputnya 0. Jadi kalau ini 0, otomatis ini 0. Yang tertinggal, tinggal ini. H11 sama dengan V input dibagi arus input. Tegangan dibagi arus, berarti resistansi atau impedansi, dan satuannya ohm. Nah, ini kita sebut parameter short circuit input impedance. Jadi impedansi yang didapat di bagian input, yang ada di bagian input, kemudian didapat dari men-short tegangan output ini. Short circuitnya dari tegangan outputnya ini. Jadi ini kita short, kalau kita nolkan ini di-shortkan, kemudian ini ada di bagian input. Jadi input short circuit dapatnya dari ini, hasil akhirnya adalah parameter impedansi. Kemudian H12. Nah, ini kita dapat dengan menolkan arus input ini. Kalau arus input tidak hitam. Kalau arus input ini kita nolkan, berarti apa yang kita buat di rangkaian? Maaf ya. Arus input ini akan nol kalau rangkaian di sini ini kita open, jadi nggak ada arus yang masuk. Ya. Kalau ini 0, kemudian H12, ini kita dapat dari V1 dibagi V0, V output, VI dibagi V output ini. Kemudian, karena tegangan dibagi tegangan, otomatis hasilnya tanpa satuan. Nah, ini kita sebut parameter open circuit. Jadi open circuitnya didapat karena kita mengenalkan arus input ini. Kemudian reverse transfer voltage ratio. Jadi rasio tegangan, tapi reverse karena terbalik. Input dibagi output. Kalau forward kan output dibagi input. Nah ini reverse karena input dibagi output. Rasio tegangan
Kemudian mencari H21 dengan H22. Intinya sama. H21 ada di sini nih. Berarti yang kita nolkan V output. Kalau mencari H22 di sini, jadi yang kita nolkan arus inputnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita nolkan V output. V output kalau 0 berarti kita short. Nah, dari persamaan yang tadi kita dapat H21 sama dengan arus output dibagi arus input. Tanpa satuan, karena arus dibagi arus. Kemudian, parameternya kita sebut short circuit, dapatnya dari mengnolkan V output ini, kita short. Lalu, ini kita sebut forward transfer current ratio, karena rasio arus, tapi forward, karena output dibagi input di sini. Lalu, parameter yang terakhir, H22. Nah, ini kita dapat dengan ngeset arus inputnya 0, berarti kita open di bagian arus inputnya. Ini akan kita dapat arus output dibagi tegangan output. Arus dibagi tegangan, satuannya Siemens, atau boleh juga ada yang menggunakan satuan mho, MHO. Tapi supaya tidak keliru antara ohm dengan mho, kita sebut saja Siemens di sini. Parameternya kita sebut parameter open circuit, jadi mengopenkan sumber arus input. Kemudian output admittance, jadi admitansi di bagian output di sini. Nah, 4 parameter ini tadi impedansi, kemudian rasio tegangan, rasio arus, lalu admitansi. Ini kita buat rangkaiannya. Jadi dari rangkaian ini, persamaan ini, kita turunkan, kita buat rangkaiannya jadi seperti ini. Bagian input, kita lihat di sini bagian input apa aja nih? Ada H11, kemudian ada H12. Bagian outputnya ada H21, ada H22. Bagian input tadi kita dapat impedansi, kemudian ada rasio tegangan. Bagian output ada rasio arus, lalu ada admitansi. Nah, rasio tegangan berarti kita gambarkan di sini sumber tegangan. Kalau rasio arus berarti kita gambarkan sumber arus. Yang bagian input impedansi dengan sumber tegangan ini biasanya kita pasang seri. Lalu kalau sumber arus dengan resistansi, baik impedansi maupun admitansi, ini kita pasang paralel di sini. Nah, kemudian ini kita satukan bagian input dengan bagian outputnya. Oh ya, ketinggalan tadi untuk yang sumber tegangan, karena rasio di bagian input nih, nah ini H11 sama dengan, H12 sama dengan VI dibagi VO. Berarti V input sama dengan H12 dikali VO. Nah ini. Ini yang kita pasang di sini adalah V inputnya. Kemudian di bagian output, kita lihat di sini H21 sama dengan IO dibagi arus input. Berarti arus output sama dengan H21 kali arus input. Nah, ini. Nah, ini kemudian kita gabungkan jadi seperti ini. H11 adalah resistansi input. Nah, karena masih agak panjang nih, menyebutnya 11, 12, 21, 22, kita ganti, karena ini ada di bagian input, jadi kita ganti, ini jadi HI, resistansi input, kemudian H12-nya kita ganti jadi HR, R-nya
dari reverse, jadi rasio tegangan tapi reverse. Nah ini kali VO, kemudian H21-nya kita ganti jadi HF, diambil dari forward-nya di sini. Kemudian H22 ini kita ambil dari output di sini, konduktansi output. Nah ini model RE. Kemudian nanti gimana sih kalau kita pasang di common emitter, common base, atau common collector? Nah, nanti kita lihat. Ini dasar dari model RE, model hybrid. Dasar dari model hybrid ini ada HI, ada HR dikali V output, lalu ada HF kali arus input, lalu ada HO. Kemudian arus input masuk, arus output masuk, lalu di masing-masing bagian input dan output ada tegangan input dan ada tegangan output di sini. Sampai sini gimana? Ini sebenarnya cerita aja sih, model RE dapatnya dari mana, model hybrid dapatnya dari mana. Lanjut? Lanjut, Bu. Oke, kita masuk ke konfigurasi common emitter dan common base. Nah, ini. Untuk common emitter, nah ini, kalau kita gambarkan transistornya, kita ganti jadi hybrid, jadi seperti ini. Ada HI, HR, HF, HO. Kenapa jadinya HIE, HRE, HFE, HOE? Nah, ini diambil dari ini. Common emitter. Karena common emitter, jadi kita tambahkan HIE, HRE, E-nya ini untuk menunjukkan kalau ini adalah common emitter. HFE, lalu HOE. Common base, kalau kita ganti transistornya ini, jadi model hybrid, tinggal kita gambar HI, HR, V input, lalu HF arus output, lalu HO, tinggal kita tambahkan B di sini. Ini menunjukkan kalau konfigurasi ini adalah common base. Lalu tegangan inputnya, kita lihat lagi nih. Kalau common emitter, tegangan inputnya adalah VPE. Berarti, bentar. Kemudian arus inputnya IB, arus outputnya IC, tegangan outputnya VCE. Berarti sumber tegangan ini kita ganti V outputnya jadi VCE, lalu yang ini arus inputnya kita ganti jadi IB. Nah, kalau yang common base, kita lihat juga nih, arus inputnya arus emitter, outputnya kolektor, tegangan inputnya VIB, tegangan outputnya VCB, berarti nanti ini kita ganti tegangan outputnya jadi VCB di sini, HRB VCB, kemudian untuk arus inputnya ganti jadi IE. Jadi yang variabel yang paling belakang ini menggambarkan konfigurasi apa yang dipakai, emitter, common emitter atau common base. Kemudian untuk tegangan input dan arus, tegangan output dan arus input ini ngikut dari ini. Inputnya apa nih? Outputnya apa? Kalau hybrid paling yang pusing nama-nama ininya aja sih. Penulisan variabelnya. Tapi kalau nggak mau pusing, boleh juga ditulis saja HI, HR, HF, kemudian HO, tegangannya, tegangan input-output, arus input-output. Cuma nanti hati-hati aja pas analisis. Tapi kalau secara umum, pakai yang ini. Tapi kalau mau lebih spesifik,
lebih biar nggak mudah kepleset saat analisis, kalian jabarkan nama variabelnya. Jadi seperti ini. Tinggal nyamain gambar sih sebenarnya. Maksudnya main gambar, nyamain arusnya apa aja nih, tegangannya apa aja, kemudian konfigurasinya apa aja, tinggal menambahkan di variabelnya di sini. Oh iya, kemudian ini ada yang lebih disederhanakan lagi. Jadi nilai HR yang di sumber tegangan tadi, ini umumnya kecil. Jadi bisa diabaikan, bisa kita nolkan nih kalau kita abaikan. Kalau HR kecil, kita nolkan, otomatis sumber tegangannya juga jadi nol. Berarti jadi short di sini. Kemudian HO, ini biasanya besar untuk resistansi outputnya, jadi 1 per HO bisa kita abaikan jadi open seperti ini. Nah, kalau kita abaikan HR dengan HO-nya, ini bisa kita sederhanakan. Model hybridnya jadi seperti ini. Ada HI, tinggal HI, dan sumber arus HF kali arus input. Nah, kalau sudah seperti ini mirip kan dengan model RE. Jadi sebenarnya model RE itu penurunan dari model hybrid, tapi yang sederhana dengan mengabaikan HR dan HO. Tapi kalau tidak diabaikan, ya tolong nanti dihitung. HO-nya ini sama dengan RO sebenarnya. Kemudian HR-nya kalau ada, ya nanti dihitung juga. Nah, kalau kita, nah ini mulai kita lihat hubungan antara model RE dengan model hybrid. Kalau kita lihat nih, dari sini, balik ke yang sebelumnya ya, kita pegang yang ini, HI dengan HF kali arus input, tapi kalau kita lihat ke masing-masing konfigurasi, misalnya konfigurasi common emitter dengan common base. Kalau kita lihat HIE, nah ini sebenarnya sama dengan beta RE. Kemudian HFE kali IB, sama dengan beta kali IB, berarti HFE sama dengan beta. Lalu HIB, kalau ke common base, ini ternyata nilainya sama dengan RE. Lalu HFB, ini kita lihat nih, nilainya sama dengan minus alfa. Kenapa minus? Karena arah arusnya berbeda. Nah, tahun lalu sempat ada pertanyaan nih, terutama untuk yang common base ini. Arah arus untuk model hybrid ini selalu ke bawah. Jadi, model hybrid tidak akan ada perubahan arah arus. Ini selalu ke bawah di sini. Nah, kalau model RE selalu ada perubahan, jadi tergantung tipe transistornya. Kalau PNP dan NPN itu beda-beda. Ya, jadi ini misalnya, kalau kalau misalnya nanti arah arusnya terbalik keluar, ini arah arus IB keluar, arah arus IC keluar, otomatis beta IB ini juga ikut keluar. Nah, kemudian, tapi kalau yang ini tidak terlalu terlihat. Nah, ini terlihat sekali di sini. HFB kenapa selalu minus alfa? Itu dulu pertanyaannya yang tahun lalu. Sementara kalau ini tipe transistornya berubah, jadi alfa IE-nya ke bawah, karena IC-nya ke bawah arahnya, kan alfanya jadinya sama. Maaf, HF-nya sama dengan alfa, HFB-nya. Enggak. Jadi, minus alfa, kalau kita lihat di sini, ini nanti ada penurunannya sendiri. Kalaupun dicoba silakan. Jadi kalau tipe transistornya berubah nih, arah IC-nya masuk, alfa IE-nya masuk, nah, perlu diingat di sini.
arah IE-nya keluar. Jadi itu yang jadi minusnya. Sementara di sini, IE arah arus selalu masuk, input. Kalau di hybrid, yang ini juga selalu masuk. Nah, ini nanti yang membuat nilai HFB selalu minus. Jadi tidak hanya tipe yang ini, kalau tipe yang lainnya, itu dipengaruhi oleh ini. Ini masuk, tapi kalau di model RE-nya, ini masuk, yang IE-nya keluar, inputnya keluar. Jadi itu yang jadi minusnya. Nah, ini jadi pegangan. Jadi yang dibahas di sini yang paling sederhana nih, model RE, yang ini. Kalau kalian nanti ke depan perlu menggunakan datasheet, dan datasheet biasanya pakai parameter hybrid semuanya, tinggal dilihat saja nih contekannya. Kalau kalian yang diketahui HIE, berarti itu nilainya sama dengan beta RE. Kalau HFE berarti itu sama dengan beta. Lalu HIB berarti itu nilai RE. Lalu kalau HFB itu berarti minus alfa. Jadi kalian bisa analisis menggunakan ini, tapi nanti tinggal di convert ke analisis, ke parameter hybrid. Atau kalau misalnya diketahui ini, convert dulu ke parameter-parameter RE, kemudian nanti dianalisis dengan menggunakan model RE. Ini bisa ada contoh slide terakhir nih, untuk mengetahui hubungan antara model hybrid dengan model RE. Jadi misalnya nih, dari analisis DC dapat arus emiternya 2,5 mA. Kemudian nilai HFE-nya 140, HOE-nya 20 mikrosiemens, kemudian HOB-nya 0,5 mikrosiemens. Kita diminta untuk menggambarkan rangkaian ekuivalen hybrid untuk common emitter, lalu model RE untuk common base. Untuk yang common emitter, yang hybrid, berarti bisa kita hitung dulu nih. Boleh digambar dulu model hybridnya. Ada HIE, ada HFE-IB, ada 1 per HOE. Nah, ini dituliskan dulu saja nama parameternya, kemudian nanti kita baru tuliskan berapa sih besaran dari parameter-parameter itu. Misalnya HIE. Untuk mencari HIE berarti harus diketahui HIE sama dengan beta RE. Nah, di sini RE-nya belum tahu. Berarti harus kita hitung dulu. Nah, betanya sudah ada nih, beta sama dengan HFE. Kalau RE kecilnya berarti kita hitung 26 mV per IE, karena yang diketahui IE. Dapat RE-nya 10,4 ohm, kemudian dikalikan dengan beta. Dapat nilai resistansi HIE ini 1,456 kilo ohm. Kemudian RO sama dengan 1 per HOE, sama dengan 50 kilo ohm. Jadi kalian boleh menuliskan 1 per HOE sama dengan 1 per 20 mikrosiemens, atau kalau kesulitan ini berapa ohm sih, tinggal kita hitung, kita balik 1 per HOE sama dengan 50 kilo ohm. RO kecil, tekanan dalam, ini kisarannya biasanya 40 sampai 50 kilo ohm yang umumnya. Tapi mungkin ada juga yang lebih kecil atau yang lebih besar. Kemudian untuk yang model RE common base, boleh digambar dulu nih model RE-nya. Ada RE kecil, ada arus alfa IE, kemudian ada tekanan dalam RO. Cuma kita belum tahu berapa sih nilai-nilainya ini. RE tadi sudah dihitung di yang atas,
sama dengan 10,4 ohm. Kemudian alfa boleh dilihat lagi ke dasar LK kemarin, nilai alfa dengan beta hubungannya seperti apa. Nah, di sini nilai alfanya karena betanya 140, jadi biasanya 0,998 atau 999 atau mendekati 1 nilainya. Ini bisa kita anggap nilainya 1. Di sini alfa II-nya kita anggap IE saja karena alfanya mendekati 1. Kemudian RO, tekanan dalam bagian outputnya, ini sama dengan 1 per HUB atau 1 per setengah mikrosiemens. Ini dapat 2 mega ohm di sini. Ini nanti terlihat di sini, kalau common emitter biasanya segini nih, nilai tekanan dalamnya. Kalau yang common base, ini biasanya lebih besar nilai tekanan dalamnya. Dalam orde mega, kalau yang common emitter dalam orde kilo. Sampai sini gimana? Ada yang nggak jelas nggak? Atau ada yang perlu diulang nggak? Nggak ada, Bu. Ini kalau nggak ada, oke. Agak lama juga ya, 1,5 jam ternyata. Kuliahnya sampai sini. Tugas paling baru minggu depan ya. Ini nanti kita lihat minggu depan. Kalau terlalu berat, misalnya baru dapat satu konfigurasi penguat aja, saya akan bahas cuma satu aja. Konfigurasi yang paling sederhana, fixed bias. Tapi kalau bisa lanjut, minggu depan bisa 2 konfigurasi, fixed bias dengan voltage divider. Tolong diingat-ingat lagi di analisis DC di dasar LK kemarin, untuk yang fixed bias dengan voltage divider seperti apa. Karena itu dipakai sebelum kita menganalisis yang AC-nya. Oke, jangan lupa absen. Karena saya nggak bisa ngecek satu-satu nih siapa yang hadir sekarang, dan mungkin juga ada yang nggak bisa hadir karena koneksi susah mungkin misalnya, tapi absen aja silakan. Oke, sampai sini saja ya. Selamat sore semuanya. Kalau yang ada kuliah lagi, mudah-mudahan nggak ada. Selamat kuliah lagi. Kalau yang nggak ada, selamat istirahat untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Saya stop recordnya ya.